salah satu materi yang sangat diminati oleh orang banyak itu tentang babul munakah. Babul munakah. Bab tentang pernikahan. Bab pernikahan. Iya, itu sangat. Saya angkat tangan kalau gitu. Iya, ini satu yang seru kalau mengenai bab pernikahan. Iya. Jantung berdebar kencang banget kayaknya. Iya. Ini jadi memang benar. Loh, banyak peminat gitu. Di santri, di pesantren, begitu diajari fikih, bab taharah agak ngantuk. Bab sholat tidur. Bab zakat nggak karuan itu, nggak punya duit itu. Iya. Tapi begitu babul munakah, bab nikah itu semua melotot. Kagak ada yang ngantuk itu. BMMI Ikhlas Fisabilillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallah, walhamdulillah. Hari ini hari yang spesial, khusus hari yang berkah. Orang mengatakan Jumat barokah. Dan ini terbukti memang pada hari ini, alhamdulillah, bincang-bincang barokah kali ini saya yang langsung memimpin. Iya, biasanya Ustadz Olga, alhamdulillah beliau kasih kesempatan saya hari ini untuk bisa berbincang-bincang dengan salah seorang bintang tamu yang mungkin untuk Jakarta dan sekitarnya sudah pada paham sekali. Namun karena pemirsa di sini di seluruh dunia, inilah bintang tamu kita, Kiai Haji Samsul Ma'arif. Betul ya? Insya Allah betul. Alhamdulillah. Beliau adalah salah seorang guru saya juga. Jadi sahabat dari guru saya, Buya Cep Jamhur. Saya ngaji sama Buya Cep Jamhur, ternyata beliau adalah sahabat dari guru saya. Buat guru saya, Kiai Buya Cep Jamhur, alhamdulillah mudah-mudahan beliau bisa menyaksikan acara ini di bincang-bincang berkah. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sepintas mata saya baru kali ini bertatap mata, walaupun kemarin kita di acara BIMTEK ya, BIMTEK cuma nggak terlalu banyak ngobrol. Hari ini saya pengen puas-puasin ngobrol sama Kiai selama-lamanya. Pemirsa, ini durasi sampai maghrib ya. Jadi puas-puas saya karena saya hostnya dong. Enggak, pokoknya saya hostnya, jadi suka saya. Iya. Kiai, kesibukan hari ini? Selama COVID ini kan lagi rame nih. Selama COVID. Ngajar tapi online. Saya ngajar di Pasca Sarjana Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Oh iya. Iya, jadi karena kondisinya seperti ini terpaksa jadi guru online. Iya, online. Jadi kebetulan mata kuliah yang sekarang sedang saya ajarkan tentang filsafat dakwah. Ya, kemarin tentang ilmu komunikasi. Semester ini dikasih ngajar untuk filsafat dakwah. Di samping ada kegiatan yang lain, ya ada di beberapa TV, ya termasuk pengajian online juga. Beberapa masjid perkantoran ceramah ini lewat online ya. Semuanya. Karena memang sekarang lagi tren ya, karena memang semua konsepnya di rumah saja, tidak bisa keluar rumah, mau nggak mau mempergunakan teknologi yaitu media sosial. Mempergunakan ada Zoom, ada RAS, macam-macam lah gini. Nah, ngomong-ngomong masalah Asy-Syafi'iyah, dosen di Asy-Syafi'iyah, udah berapa tahun ngajar di Asy-Syafi'iyah? Saya ngajar di Asy-Syafi'iyah itu sejak tahun 2001 atau 2002 ya, awal 2002. Sebelumnya juga sudah ngajar juga di At-Tahiriyah. Oh, At-Tahiriyah. Iya, karena diminta oleh waktu itu almarhumah Ibu Tuti untuk menjadi wakil dekan 1 Fakultas Agama Islam, kemudian ngajar dari tahun 2001 sampai 2011. Karena saya menjabat sekjen atau sekum MUI DKI, maka sering
saya tinggal. Oh. Akhirnya saya memutuskan diri untuk sementara istirahat. Istirahat di Di Asy-Syafi'iyah istirahat, lalu baru 1 tahun ini diminta lagi. Kebetulan kekurangan dosen di pasca sarjana. Ada S2, ada S3, kekurangan dosen ilmu dakwah. Nah, saya kebetulan doktornya doktor ilmu dakwah, diminta lagi, ya insya Allah lah, walaupun seminggu sekali. Tanpa meninggalkan MUI. Tanpa meninggalkan MUI, hanya sekarang tidak di MUI DKI lagi, sekarang wakil ketua Komisi Dakwah MUI Pusat. Wah, alhamdulillah. Masalah dakwah. Ya, Kebetulan kan bagian materinya pendidikan dakwah. iya. Ini dilema sekarang nih. Dilemanya gimana, Bang? Dunia dakwah nih sekarang Iya. ini kan sekarang lagi apa namanya? Lagi anjlok lah. Ya, Karena seperti sekarang mana pasaran dunia yang lain. pasaran dakwah Iya. sekarang semuanya sudah nggak bisa lagi. Iya. Ini bicara soal dakwah. Iya. Nah, materi yang paling bagus yang biasanya nih yang digemari nih, ya, katakan filosofi dakwah. Iya. Supaya ini juga pelajaran buat para mubalighah gitu loh. Betul. Ya. Pelajaran bagaimana supaya menyampaikan dakwah ini nyampe ke hati, diingat di pikiran, dipraktekkan dengan perbuatan. Betul. Oh, iya, Nah, iya. ini harus bagaimana nih? Nah, jadi dalam pendekatan ilmu dakwah ada yang disebut dengan anasirud dakwah, unsur-unsur dakwah. Satu, anasirud dakwah itu harus ada dai. Nah, termasuk Bang Tiwil itu, Bang Kiwil ya, itu dai itu. Yang kedua, mat'u, orang yang didakwai. Jadi ada yang pendakwah, ada yang didakwai. Oh, gitu. Nah, yang ketiga yang disebut dengan al-madah. Al-madah itu materi dakwah. Yang keempat namanya at-thariqah, cara sistem seperti apa. Oh. Nah, jadi kalau tidak ada 4 ini maka dakwah menjadi gagal. Saya hafal dulu. Pertama Dai, yang kedua mad'u, mat'u. yang nomor 3 madah. Madah. Madah itu materi dakwahnya. Yang keempat Toriko. Nah, ini Toriko diantaranya melalui online, melalui TV, cara melalui metode. cara metode. Ya. Oke, pemirsa ada 4. Ingat, masukin loh. Ada 4 ilmu ini ketimbang kuliah jauh-jauh, kuliah di sini. Iya. Pas banget. Materi nih. Ya, materi. Kalau dai kan biasanya berhubungan dengan ustazah gitu. Nah, sekarang ini ada yang ustadz yang sudah terkenal, ada ustadz kampung, ada yang ustadz online, ada ustadz sosmed, macam-macam lah. Betul. Gelar ustadz. Kalau menurut Kiai, gelar ustadz itu bagus gak sih? Misalnya ada nama yang sudah misalnya Ustadz Abdul Rahman, wah ganti Jaka Gledek, Jaka Tingkir, apa macam-macam lah. Ya. Apa itu bagian dari metode atau gimana? Ustadz itu kan sebetulnya sebuah julukan untuk menyebut sebuah gelar tertinggi dalam dunia akademik, selevel dengan profesor. Jadi di Timur Tengah untuk menyebut seorang profesor itu disebut dengan ustadz. Oh, ustadz. Ya. Jadi misalnya ada Ustadz Abdurrahman, berarti Profesor Abdurrahman. Waduh. Jadi nggak ada profesor, misalnya adanya Ustadz. Ustadz. Al Ustadz Ad-Doktor, jadi Profesor Doktor. Waduh. Nah di sini cuman guru ngaji. Guru ngaji. Udah Ustadz. Asal jangan yang kesana aja ya, kesana jadi profesor. Iya. Tapi nggak apa-apa lah itu. Nggak apa-apa. Yang penting ada semua kemauan untuk mengajarkan berdakwah. Iya, dakwah di tengah masyarakat. Soal level itu ya itu sudah memang masing-masing punya catatan sendiri. Punya ciri khas. Iya, ada yang ustadz tadi, ustadz TV, ustadz kampung, ustadz media sosial, macam-macam. Sekarang ada ustadz online. Ustadz online. Yang penting bahwa dakwah ini adalah sebuah kewajiban kita semua. Jadi agama itu harus didakwahkan. Tanpa dakwah maka agama itu menjadi mati. Oh itu. Nah tadi menyinggung materi. Materi dakwah itu materi yang paling padat dan luas di seluruh
ya semua ilmu kalah itu dengan ilmu dakwah. Oh, betul. Semua masuk dalam kategori ilmu dakwah. Bahkan ilmu-ilmu yang sudah mapan seperti psikologi, komunikasi, lalu manajemen, itu diklaim bagian daripada ilmu dakwah. Maka ada materi kuliah misalnya komunikasi dakwah, politik dakwah, psikologi dakwah, manajemen dakwah, apalagi itu fikih dakwah. Semua diklaim bagian daripada ilmu dakwah. Materinya sangat luas. Tapi menurut pengamatan saya ini ya, sebagai orang yang berkecimpung di dalam dunia dakwah, salah satu materi yang sangat diminati oleh orang banyak itu tentang babul munakah. Babul munakah. Bab tentang pernikahan. Bab pernikahan. Iya, itu sangat. Saya angkat tangan kalau ini. Iya, ini suatu yang seru kalau mengenai bab pernikahan. Iya. Jantung berdebar kencang banget kayaknya. Iya. Ini jadi memang benar. Banyak peminat itu. Di santri, di pesantren, begitu diajari fikih, bab taharah agak ngantuk. Bab sholat tidur. Bab zakah nggak karuan itu, nggak punya duit itu kan. Tapi begitu babul munakah, bab nikah itu semua melotot, kagak ada yang ngantuk itu. Itu di pesantren. Sekarang ini yang semuanya pada melotot ini. Oke, kita mulai. Ya. Kenapa kok sampai babul nikah ada munakahan? Babul munakahan. Nah, kalau kita lihat sistematika hukum Islam atau kita sebut saja dengan fikih gitu ya, itu bab pertama kan kalau kita ngaji bab toharo itu bangsa air dah gitu ya, lalu kemudian sholat, lalu kemudian puasa, lalu kemudian zakat, lalu kemudian haji. Pindah lagi bab tentang muamalat, tentang jual beli, utang piutang, ya pinjam meminjam, itu masuk dalam muamalah. Nah, itu pun katanya yang pinter ya mungkin ustadznya aja. Kalau fikih munakahat itu jadi pinter semua. Gurunya pinter, santrinya juga pinter. Karena apa? Karena dengernya itu serius. Kalau yang muamalah tadi gurunya aja yang pintar. Iya, santrinya nggak begitu pintar. Tapi kan? Yang satu ini semuanya pintar. Semuanya jadi pintar. Satu. Iya. Biasanya kalau yang banyak penggemarnya, banyak disukai, itu banyak juga orang yang nggak suka. Saya juga merasakan seperti itu. Iya. Karena saya dalam ilmu tersebut, ilmu pernikahan itu, saya adalah pelaku. Iya. Pelaku dari sebuah pernikahan yang sekarang yang lagi ribut lah diperbincangkan. Iya. Katakanlah poligami lah gitu, poligami gitu. Ribut itu bagi orang yang tidak mampu. Dengar, ini kiai yang ngomong, bukan saya loh, bukan saya. Jadi yang ribut itu adalah orang yang nggak mampu. Iya. Sementara yang melaksanakan mah sebenarnya tenang-tenang aja kayaknya. Iya, karena itu butuh keberanian. Betul. Jadi percuma lah kita punya wajah ganteng, badan gagah gitu, kalau nggak punya nyali. Nyali itu penting nih. Iya. Jadi ada orang yang takut nikah itu ada. Oh, ada yang takut nikah. Takutnya karena mungkin ganggu ibadah biasanya. Orang itu kalau punya istri, ibadahnya kadang-kadang jadi males. Kalau mandi aja males, apalagi ibadah. Apalagi kalau bininya banyak. Maka ada orang yang takut dengan nikah. Oh gitu. Sampai ngintip amaliyahnya Nabi. Nabi itu kayak apa sih ibadahnya, gitu kan? Dia merasa hebat. Karena apa? Dia tidak nikah, senengnya sholat, ibadah aja. Begitu berita itu sampai kepada Rasul, dinasihati oleh Nabi itu. Kata Nabi, saya ini adalah sebaik-baik hamba Allah. Saya juga ya sholat, tapi juga menikah juga. Itu sebabnya muncul ada hadis an-nikahu sunnati
faman raghiba an sunnati falaisa minni. An nikah sunnati, nikah itu sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak suka pada sunnahku itu, maka tidak termasuk golonganku. Jadi orang nggak mau nikah gara-gara kepingin ibadahnya hebat, tapi malah disalahkan oleh Nabi itu. Kurang bagus yang begitu-begitu. Iya, jadi wajib lah menikah itu. Bukan apa kalau untuk kaum yang udah cukup umur, udah mapan. Ya tadi kan bagian dari umatnya Rasul gitu, nikah gitu loh. Tapi dalam fikih itu nikah itu hukumnya macam-macam. Bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh gitu kan. Misalnya orang nggak punya duit, tiap hari minta kepada orang tuanya. Kadang-kadang anak sekarang kan paling gagah-gagahan itu. HP-nya 2, pulsanya kagak ada. Gaya ya. Ternyata numpang pura-pura kemana, numpang minum ngopi gitu ya. Tahu-tahu mau wifi aja gitu. Ya, ini malah ngerepotin yang begini itu makro ini. Duit kagak punya, kerjaan nggak punya. Seandainya nggak nikah itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang nggak kuat itu, ada orang kalau nggak nikah itu bisa bahaya lah. Oh itu bisa wajib itu. Iya. Itu yang udah yang punya libido tinggi lah. Iya. Itu wajib. Iya. Nah sekarang begini, mengenai urusan nih ya, kalau udah nikah nih ngomongin langsung ke saya aja deh permasalahannya. Ini biasanya unsur orang-orang seperti saya ini, orang banyak yang tidak suka masalah poligami. Ya. Itu kewajiban. Biasanya seorang pendakwah itu menyampaikan apa sih poligami itu? Iya. Ya. Cuma kan banyak dari jemaah itu diantaranya yang tidak suka dengan penjelasan dari poligami itu. Antisipasi dari kiai gimana kalau untuk menghadapi? Ya suka dan tidak suka itu kan tergantung latar belakangnya saja. Biasanya orang tidak suka itu punya pengalaman pahit. Ya. Tetapi bagi orang tertentu malah sebaliknya, malah itu sesuatu yang disukai oleh banyak orang. Kendati demikian, bahwa poligami itu bagian daripada sesuatu yang diatur oleh agama, atau secara fikih itu memang diatur bagaimana orang hidup berpoligami. Bagi orang yang setuju, yang senang, nyari dalil penguat. Bahkan dianggap poligami itu amalan-amalan para nabi terdahulu. Karena hampir semua nabi itu, orang-orang soleh terdahulu itu poligami. Itu dalil orang yang berpoligami. Bahkan juga dalil Quran juga gitu kan, fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba', dikasih dalil itu, walaupun belakangnya nanti tidak dibaca gitu kan. Nah, bagi orang yang tidak suka, wah cari dalil lagi. Dalilnya, kamu tahu nggak? Dulu ketika Sayyidina Ali mau nikah lagi, itu kan, itu begitu Rasulullah tahu, enggak kurang berkenan juga kira-kira, ya kan? Kurang berkenan, ya kan? Berhenti sampai di situ. Itu dibuat dalil bahwa Rasulullah tidak suka kalau anaknya Fatimah itu dimadu. Nah, itu dijadikan dalil. Bagi orang yang setuju dengan poligami, nggak berhenti di situ. Ketidaksetujuan Rasulullah supaya Ali tidak poligami itu karena yang mau dipoligami perempuan anaknya Abu Jahal gitu ya. Nah, jadi ini perdebatan di sekitar poligami. Bagi orang yang setuju ya menguatkan, bagi orang yang tidak setuju dicari yang tidak menguatkan. Biasa itu dunia fikih, namanya dunia ilmu, ada yang setuju, ada yang tidak. Itu dinamika ilmu fikih begitu. Nah, sekarang gini, metode kembali ke pasal metode dakwah. Iya. Ya. Filosofi dakwah. Karena banyak sekali ada beberapa para pendakwah yang ibaratnya idola. Iya. Ya. Ada yang idola, ada yang tidak idola. Iya. Jemaah atau masyarakat itu lebih banyak manggil itu ustadz-ustadz yang idola. Iya. Yang rame di TV, betul ya, yang ngetop,
Bahkan mohon maaf lahir dan batin. Kadang-kadang saya sendiri merasa malu. Iya. Tiba-tiba pelawak hijrah langsung dapat gelar ustadz. Iya. Makanya saya bilang, waduh, saya bingung ketika itu. Nah, sekarang bagaimana nih tanggapan Kiai tentang masyarakat yang lebih banyak milih kepada orang pendai itu lebih condong popularitasnya ketimbang ilmunya? Ya, ini bagian daripada problematika dakwah. Memang satu sisi kita merasa bahagia, senang lah. Banyak orang yang berkecimpung dalam dunia dakwah. Katakanlah memang mereka memahami dakwah itu sebagai sebuah kewajiban. Oke, karena memang kita diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Tetapi dakwah dalam pengertian yang model sekarang ini langsung tampil di publik, di depan umum yang melibatkan banyak orang, itu tidak cukup hanya sekedar modal keberanian, tapi harus dengan modal ilmu pengetahuan. Materinya itu harus kaya. Jangan sampai orang menjadi khotib punya materi 3 diputar aja khutbah di seluruh masjid. Jadi saya sering menyarankan, hai mahasiswa, kalian harus bisa menjadi bank materi. Materi dakwah itu kaya, ada banknya gitu. Betul. Nah, sehingga kaya betul. Orang yang bisa tampil di publik, ceramah di depan umum itu keilmuannya harus memang memadai. Jangan sampai ditanya nanti apa ya, kira-kira waduh, tidak jelas. Dirinya sendiri saja sebetulnya tidak paham. Tidak paham. Tapi karena sudah kadung menjadi seorang dai, kadang-kadang dipaksakan. Padahal yang terbaik itu kalau mereka tidak mengetahui, katakanlah, mohon maaf ya para pemirsa, saya akan sampaikan jawabannya. Siap. Itu kan bagus kan? Tapi saya belum pernah mendengar itu. Ada dai yang secara terbuka mengatakan, saya tidak bisa jawab. Padahal ulama-ulama dulu nggak begitu. Ulama-ulama dulu itu bisa jadi dikasih 10 soal yang dijawab 1, 2 dijawab, yang lain ditunda. Bahkan di lembaga keagamaan sekalipun, kadang-kadang ketika ada tradisi bahsul masail, para kiai ini ada yang mauquf, masalahnya itu ditunda karena jawabannya belum bisa diketahui. Nah, kok sekarang semua orang bisa ya menyampaikan dan pertanyaannya semua dijawab dengan enaknya. Ya, tidak, haram, halal, boleh, tidak boleh. Nah, ini harus menjadi pelajaran kita bersama, terutama di kalangan ustadz, ya mengukur diri lah. Kira-kira kita ini pantasnya jadi apa? Kalau toh dakwah, ya dakwahnya harus jangan sampai misalnya online tanya jawab. Tanya jawabnya tidak dibatasi. Iya. Ya, pertanyaan apa saja masuk, sehingga kadang-kadang sudah jadi ustadz masuk TV kan malu kalau jawabnya nggak benar. Nah, ini problem betul. Maka bagi para dai, ya kalau kalian semua sudah menjadi dai dan dianggap ustadz oleh banyak orang, harus mau mengaji lah, mencari ilmu terus-menerus. Orang yang pintar itu bukan berarti orang yang sudah hebat, tapi orang yang pintar itu orang yang terus-menerus mencari ilmu. Cari ilmu. Begitu selesai nggak mau mencari ilmu, disitulah dia bodoh. Jadi orang bodoh itu ketika orang sudah merasa dirinya itu cukup. Nah, oleh karena itu juga para pemirsa semua nyari ustadz juga nggak boleh sembarangan. Jadi ustadz itu betul-betul ada riwayatnya. Ini ustadz ngajinya di mana ya? Nah. Kalau ngajinya dengan Al-Mukarram Mbah Kiai Google, ya Itulah jadinya. masalah gitu kan. Nah, itu diantaranya problematika dakwah kekinian. Ya, banyak sekali pun yang saya merasakan itu, Iya. Kiai, ya. Ada beberapa orang memang meminta saya untuk berdakwah gitu. Iya. Saya bilang kalau sekedar dakwah, ya saya bisa. Tapi kalau ngaji saya enggak. Iya. Ya isinya enggak. Kalau pengen tahu bagaimana hijrahnya saya akan ceritakan. Betul. Begitu. Cuma kan kalau udah saking ramainya nih, wah, kiwil ustad Iya. gitu. Saya jadi Ya emang potongannya udah potongan ustadz.
Tapi baru potongan doang. Baru potongan. Belum lembaran ya. Iya, jahitannya masih belum ya. Nah kan banyak tuh. Gitu. Bahkan ada pertanyaan ke saya gitu. Kiwil pondoknya nggak jelas. Iya. Ya. Gurunya nggak jelas. Ini. Nah sementara hijrah saya kan sama Kiai Buya Jamhur ngaji terus sama beliau. Betul. Mana ini. Harusnya sih beliau jelaskan kepada orang yang bertanya kepada saya bahwa sebenarnya Kiwil itu saya gurunya. Gitu. Dia murid saya. Gitu. Betul. Akhirnya diceritakan sanatnya. Saya baru paham. Oh ternyata memang seorang dai itu memang tingkatan pendidikan atau sanatnya itu memang harus jelas gitu. Iya, jadi dalam tradisi keilmuan ada yang disebut dengan sanad atau transmisi dalam bahasa kerennya itu ada kesinambungan antara guru dengan guru terus menerus sampai pada gurunya, sampai nanti pada pengarang kitabnya. Misalnya kalau kita belajar hadis ya sanadnya sampai pada Rasulullah. Itu sebabnya dalam teori ilmu hadis untuk menyebut hadis itu dianggap sahih, salah satu persyaratannya harus muttasil. Muttasil itu sambung dari gurunya. Misalnya saya belajar hadis di mana? Saya belajar hadis di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Guru saya siapa? Ki Samsuri Badawi. Ki Samsuri Badawi ngaji dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ki Hasyim Asy'ari ngaji dengan Ki Mahfud At-Tirmizi. Terus sampai ke gurunya, nanti sampai Rasulullah SAW. Itu yang disebut dengan muttasil, nyambung. Jadi punya sanad, punya transmisi yang jelas. Jangan sampai kamu ngaji di mana, nggak tahu, ngaji sendiri, nggak bisa itu ngaji sendiri. Ya, karena banyak sekali yang para dai yang ibaratnya masih muda lah. Gitu. Iya. Namun punya popularitas, masih muda punya popularitas. Sampai ketika ada sahabat yang mengatakan sanatnya mana, anda kan nggak kenal antum ini sedikit kayak mentok gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang bagaimana caranya untuk bisa mengantisipasi hal seperti itu? Ya, saling mengingatkan. Jadi kalau kita ini sudah menjadi ustadz katakanlah, harus mau ngaji, harus memaksakan diri. Jangan sampai semua waktu itu untuk dakwah. Saya sering sampaikan, para khotib sesekali Anda itu jangan jadi khotib terus. Sekali-sekali duduk dengerin orang khotib. Jangan nyari jadwal terus. Kalau kosong nih khotib punya kegemaran nelpon temennya. Punya double apa enggak? Jadi merasa rugi kalau satu Jumatan itu enggak jadi khotib itu. Ini enggak boleh. Khotib itu harus ya sesekali mau mendengarkan orang lain, di samping bisa menjadi pengalaman bagaimana orang berdakwah, menambah ilmu, metode juga. Di samping itu juga harus ngaji dengan kiai-kiai yang lain. Nggak apa-apa, jadi silahkan anak-anak muda, ayo dakwah, kita dorong, kita berikan semangat, spirit, ya. Tetapi ngajinya itu jangan ditinggal. Boleh Anda jadi ustadz kemana-mana, tapi harus punya waktu secara khusus untuk menggali. Kayak abang itu mau dengan Ustadz Jamhur, itu luar biasa. Tidak semua ustadz yang sudah terkenal kan merasa kalau sudah terkenal kan semua tahu itu, padahal semua tidak tahu. Jadi merasa itu yang tidak baik, akhirnya males. Itu penyakit ustadz, termasuk mungkin penyakit saya sendiri juga begitu. Kadang-kadang merasa sok gitu kan. Nah, nggak boleh begitu. Saling mengingatkan. Maka ini ada, kita kenal PMMI gitu ya. Persaudaraan Mubalik. Iya, persaudaraan Mubalik. Harus ada tradisi mengaji. Ayo saling mengingatkan. Kalau bisa kapan kita kumpul sesekali gitu. Amin. Ya. Seminggu sekali kita mutola'ah bareng-bareng. Ide kreatif yang insya Allah akan diterapkan. Insya Allah. Sekarang begini, masalah dai di zaman corona. Iya. Ini mohon maaf, Kiai. Mohon maaf. Ya. Minta bantuannya. Ini ada dilema. Banyak para kiai-kiai, para dai-dai, para mubalik ini kan job yang di cancel. Ada antara banyak, ada yang sampai selesai Lebaran. Ada yang ini
Kira-kira ada nggak solusi ataupun tanggapan dari Kiai untuk para dai yang ibaratnya sekarang ini lagi sedang mengalami masa dilema yang cukup Ya. lumayan lah ya. Saya kira ini kita gunakan untuk para dai, terutama para ustadz, semuanya untuk ya introspeksi diri lah. Iya, ini jadikan pengalaman yang terbaik. Persoalan rezeki itu kita kan sudah biasa menyampaikan kepada masyarakat nih. Kadang-kadang antara teori dan praktek itu nggak sama. Betul. Puasa kemarin itu Ustadz kalau ngomong sok-sokan itu kan, woi sabar. Ketika diuji oleh Allah sabar. Ada puasa kemarin, sekarang diuji sendirinya, masya Allah. Cuman kan masih lumayan. Kalau orang lain mungkin bisa ngomong, wah, tapi Ustadz kan malu. Padahal kondisinya sama ini. Apa bedanya dengan ojol? Apa bedanya dengan pedagang kaki lima? Ustadz juga sepi. Mau ngomong, Ya. sering cerah. Iya, suruh ngomong sabar. Nggak ngomong, Iya. sakit hati. Betul. Nah sekarang tadi kan di luar daripada itu. Sekarang fungsional dari MUI. Ya, Kira-kira apa yang diberikan MUI untuk mengatasi masalah-masalah mengenai mubalik? memang kalau secara materi kita tidak punya kapasitas itu karena MUI tidak mempunyai ya dana yang cukup. Tetapi paling tidak ikut memperhatikan lah. Misalnya menghimbau kepada kantor-kantor yang punya kas agar supaya tetap mengadakan kegiatan ceramah Ramadan lewat online. Bahkan saya mengusulkan, cuma ini belum ditanggapi, bagaimana masyarakat di Jakarta ini tetap mengadakan khutbah Idul Fitri lewat online. Belum ditanggapi ini. Belum. Kurang 1 minggu ya Lebaran. Ini kalau bisa ditanggapi, Ustadz tetap ceramah, ya kan? Kantor-kantor yang punya, kan masjid-masjid punya kas banyak tuh. Kenapa diumumin aja 100 juta, sekian juta, ya kan? Iya, sudah lama kita nggak mendengarkan ceramah gitu kan. Coba ada khutbah Id lewat online. Sholatnya tetap di rumah. Karena ada yang mengusulkan bagaimana Pak Ustadz kalau sholatnya lewat online juga. Nah, nggak bisa kalau Kalau itu. sholat nggak bisa online, kalau Nggak dakwah mungkin bisa, bisa ya. online. Cuma Nah, kan sekarang khutbahnya bisa. Ya. ada teknologi mempergunakan handphone Iya. langsung ke TV bisa langsung kan bisa. Nah, paling tidak masjid-masjid ya online supaya tetap ada fungsinya itu Ustadz. Nah, di sini perhatian kepada Ustadz karena memang ini semua merasakan. Memang ada Ustadz yang ya ada juga sih, saya masih ada 1-2 panggilan ya, 1-2 panggilan. Tetapi ada yang sama sekali itu kan, masya Allah. Ya kalau tabungannya ada, kalau tabungannya nggak ada ini, Iya. mau curhat sama siapa? Nah ini harus Satu Iya. ungkapan Kiai untuk pemirsa, pesan dan kesannya. Ya, kita harus tetap berdakwah. Agama itu adalah dakwah. Tanpa ada dakwah, agama tidak ada artinya apa-apa. Barakallah. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Kiai. Ini suatu kesempatan yang sangat luar biasa. Saya nggak bisa berkata apa-apa, cuma menitip doa saja kepada Allah. Ya Allah ya Rabbana, kabulkan doa saya, panjangkan umur Kiai, Amin, sehatkan jiwa, berkahkan di dunia wal akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Kiai. Sama-sama. Sampai ketemu di lain waktu. Insya Allah silaturahim akan tetap berlangsung. Amin, amin. Terima kasih banyak. Pemirsa, demikianlah pembicaraan saya dengan Kiai Samsul Marif. Alhamdulillah, begitu banyak kenikmatan yang saya dapat, ilmu-ilmu yang saya dapat. Saya berharap begitu juga dengan pemirsa yang ada di rumah bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirat. Saya Kiwil, bincang-bincang barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.